Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN sebagai salah satu unit utama Eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki peran yang vital dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia. Peran BPHN melakukan penataan regulasi, perencanaan hukum nasional, kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta peran sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, menuntut adanya kinerja secara profesional, akuntabel, dan berdampak kepada masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi adalah dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBK/WBBM. Zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada instansi yang berkomitmen mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. BPHN menyadari tidak mudah tentunya melaksanakan 3 fokus perbaikan zona integritas tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya transparansi dan anti-KKN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memiliki konsekuensi terhadap perubahan yang masif, sistematis, dan berkelanjutan. Pencanangan zona integritas yang dilakukan BPHN pada tahun 2020 ini bukanlah akhir, melainkan awal mula dari tahapan panjang yang harus dilalui mulai dari tahapan pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Tahapan pembangunan menjadi satu tahapan penting yang harus dipersiapkan dan dieksekusi dengan matang. Pembangunan berarti membangun integritas pada instansi melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, komprehensif, dan sistematis. Sebenarnya dengan melihat persiapan dilaporkan Pak Ses tadi, sebenarnya WBK di BPHN ini sudah setengah selesai. Tinggal kita membenahi setengahnya lagi. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya KKN atau perbuatan tercela lainnya. Membangun manusia berarti membangun mindset aparatur di mana hal ini tidaklah mudah karena acap kali menemui resistensi di lingkungan internal organisasi itu sendiri. Akan tetapi, BPHN sangat percaya dan meyakini bahwa segenap jajaran pimpinan, pejabat struktural, staf, hingga pelayanan serta pengamanan sangat setuju. BPHN melakukan pencanangan zona integritas menuju WBK tahun 2020. Dengan melihat kegiatan pada hari ini dan sejak awal sebenarnya saya optimis, ya, bukan cuma 99%, 100% BPHN itu pasti WBK. Dan saya yakin BPHN akan punya PIN seperti yang kami pakai. BPHN adalah Satker yang sudah wilayah bebas dari korupsi.
Keterbatasan bukanlah halangan. Inovasi adalah langkah penting yang terus diupayakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ayo manfaatkan layanan publik di BPHN. Tingkatkan kesadaran hukum masyarakat demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. BPHN hebat. Adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam sebuah jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapremerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan untuk menjamin adanya kepastian. Dengan adanya JDIHN, kami Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menjadi lebih mudah dalam menyampaikan dokumen dan informasi hukum, serta kami juga menjadi lebih mudah dalam mencari peraturan yang kami butuhkan pada 7 kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BPK, BBWM. Saya Rijal Pendi, Wali Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Saya sangat mendukung semangat Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani, BBWM. Perlu diketahui, salah satu program BPHN adalah upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pembentukan kelurahan sadar hukum. Terbentuknya desa kelurahan sadar hukum ini memegang peranan yang sangat penting karena menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku khususnya bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Setelah saya mengikuti kegiatan penyuluhan pada tanggal 19 Agustus 2020, BPHN bersama Forum Komunikasi Komite Sekolah Nasional atau FKKSMN, meskipun saya mengikuti dengan cara Zoom atau webinar karena memang jarak jauh, saya merasa lebih tahu tentang produk undang-undang yang mengatur cara berwarga negara yang baik mulai dari anak-anak sampai warga negara yang sudah berusia dewasa. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa atas terselenggaranya sosialisasi upaya membangun kesadaran hukum dan juga budaya hukum di negeri ini yang diselenggarakan oleh FKKSMN bekerja sama dengan BPHN. Saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kehumasan BPHN yang selama ini telah memberikan layanan terbaik kepada para media di Indonesia. Di luar itu, saya, Hukum Online, juga ingin mengucapkan dan memberikan support kepada BPHN terkait dengan wilayah bebas korupsi, sehingga apa yang dicanangkan oleh BPHN selama ini sebagai lembaga yang bebas korupsi juga bisa dapat tercapai dengan baik. Saya melihat BPHN ini sudah banyak memberikan nilai-nilai positif. Ya, saya sebagai jurnalis yang cenderung sering memberitakan dari BPHN. Saya dituntut 20 tahun, untuk putusannya saya 15 tahun. Saya merasa puas dengan pelayanan Pak Sigit dari Intersial berkat bantuan hukum gratis. Nama saya Nopi Indasari, alamat Jalan 82A. Saya merasa terbantu dengan bantuan hukum OBH yang mendampingi saya dari pertama pembukaan perkara sampai sekarang. Dan dibantu saya secara gratis tanpa ada dipungut biaya sepeser pun.
Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh tim penyuluh hukum kami? Puas. Alhamdulillah puas. Saya lega. Maksudnya udah curhat apapun yang saya ini namanya udah didiin deh sama ibu, lega kan.